Perkenalkan, nama saya Kastika Buratasik dengan NIM 222118056. Shalom, perkenalkan nama saya Devi Siling dengan NIM 222118057. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Stephen dari kelas B13 dengan nomor NIM 222118103. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang definisi pendekatan pembelajaran. Berikut adalah pendapat beberapa ahli mengenai definisi pendekatan pembelajaran. Yang pertama, menurut Syaiful, pendekatan pembelajaran adalah suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap, dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menurut Syarifuddin Segala, pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional dalam satuan instruksional tertentu. Tujuan instruksional yaitu memberikan gambaran yang jelas dengan menunjukkan penampilan atau keterampilan sehingga menambah pengetahuan dan juga memberikan informasi khusus dengan maksud melatih berbagai bidang khusus sehingga memberikan keahlian atau pengetahuan dalam berbagai bidang seni atau spesialis tertentu. Satuan instruksional adalah pola atau persiapan untuk melaksanakan kegiatan instruksional yang tergantung pada konteks mana pola itu diperuntukkan dan dijadikan sebagai bahan pedoman bagi seorang komunikator dalam melaksanakan kegiatan untuk mengomunikasikan ide atau gagasannya kepada siswa guna mencapai tujuan instruksional. Yang ketiga, menurut Sanjaya, pendekatan diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Berikut adalah jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan suatu panutan yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa dalam pengelolaan pesan sehingga tercapai suasana belajar yang baik. Berikut adalah macam-macam tujuan pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pengorganisasian siswa. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui pembelajaran secara individual yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan secara optimal. Yang harus dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan secara optimal pada siswa yaitu membangun keterampilan yang ada. Untuk membangun keterampilan yang ada, seorang guru harus terlebih dahulu mengetahui pengetahuan apa saja yang siswa ketahui dan kemampuan apa saja yang menjadi fokus pengembangan. Setelah mengetahui hal tersebut, seorang guru harus mencari cara baru yang kreatif untuk kemudian digunakan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Yang kedua, memberikan motivasi intrinsik. Hal ini dilakukan dengan mengubah pola pikir dalam belajar, termasuk mengenai potensi yang dimiliki, sehingga kita bisa memberikan motivasi dan meyakini bahwa potensi yang dimiliki siswa dalam dirinya dapat membawa keberhasilan jika dikembangkan secara optimal. Dengan begitu, tumbuh kesadaran dalam diri mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, menentukan tujuan. Siswa yang semangat belajarnya rendah biasanya disebabkan oleh ketidakpahaman mereka tentang tujuan dari pembelajaran. Mereka cenderung berpikir, kalau tidak ada alasan untuk mempelajari hal itu, kenapa saya harus melakukannya? Nah, kita bisa mengatasi hambatan itu dengan menjelaskan tujuan setiap tugas dalam rangka mengembangkan potensi siswa. Ketika siswa memahami tujuan pengembangan potensi tersebut, maka akan lebih cepat untuk terlibat di dalamnya dan berusaha mencapai target yang ditentukan. Mengajarkan pola pikir untuk berkembang. Berikan pemahaman pada siswa bahwa setiap orang bisa berkembang dan memperbaiki diri. Hal ini bisa membantu mereka untuk terus berusaha meningkatkan kemampuan dan memunculkan kepercayaan diri. Yang kelima, melibatkan orang tua. Mengembangkan potensi siswa tidak
bisa kita lakukan sendiri, tetapi juga butuh dukungan dari orang tua mereka. Dengan melibatkan orang tua dalam pendidikan dan mendorong mereka untuk membantu siswa berhasil, hal ini akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan pembelajaran siswa. Pendekatan pembelajaran secara kelompok. Adapun tujuan pembelajaran secara kelompok yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, yang kedua mengembangkan sikap sosial, yang ketiga menciptakan kegiatan kelompok yang dinamis, dan yang terakhir mengembangkan kepemimpinan. Yang kedua, pembelajaran secara klasikal. Pembelajaran kelas ini berarti melaksanakan dua kegiatan sekaligus, yaitu yang pertama pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kelas yang kemungkinan terselenggaranya kegiatan belajar dengan baik. Yang kedua, pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran bertujuan untuk mencapai tujuan belajar dilakukan dengan tindakan seperti membuat tata tertib di kelas pada bahan ajar, mengikut sertakan siswa belajar aktif, dan pengorganisasian belajar siswa sesuai dengan kondisinya. Posisi guru siswa dalam pengolahan pesan. Tungkal mengemukakan pesan yang disampaikan oleh guru berupa pengetahuan, pengawasan, dan keterampilan tertentu. Menyampaikan pesan oleh guru ini berupa strategi, antara lain yaitu A. Strategi ekspositori. Tujuan utama dalam pengajaran ekspositori adalah memindahkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai tertentu kepada siswa. B. Strategi inquiry dan discovery. Adapun tujuan dari model pengetahuan inquiry adalah mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, pencapaian kemampuan dalam pembelajaran siswa yang belajar akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kemampuan mental seperti ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Pengertian ranah kognitif ini merupakan salah satu ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak seseorang. Pengertian efektif ini merupakan segala apapun yang berhubungan dengan emosi dan perasaan. Oleh karena itu, pembagian yang satu itulah mengapa manusia bisa dipahami dari segi emosionalnya, dan semua harus diperhatikan sehingga tak hanya unggul dalam segi opening saja, melainkan juga bisa cerdas dalam efektifnya itu. Pengertian psikomotorik ini adalah tanda yang berkaitan dengan skill atau keterampilan dan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar. Kemampuan-kemampuan yang dicapai dalam pembelajaran adalah tujuan pembelajaran. Yang keempat, pengolahan pesan. Ada dua jenis pengolahan pesan, yaitu A. Pengolahan secara deduktif. Pengolahan pesan dengan cara ini dimulai dengan mengemukakan generalisasi oleh guru, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan konsep-konsep dan mencari data yang dilakukan siswa. B. Pengolahan secara induktif. Pengolahan pesan induktif ini dimulai dengan menyampaikan fakta-fakta khusus, kemudian menyusun konsep berdasarkan fakta-fakta tersebut, menyusun generalisasi berupa hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan.